Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfa Febrian dengan 3 digit terakhir dari NIM saya yaitu 068. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan jawaban saya untuk soal UAS mata kuliah sistem terdistribusi. Sebelum saya melanjutkan, di sini karena ada ada ketentuan untuk menyebutkan sebuah pernyataan, jadi saya akan mengatakan pernyataan tersebut sebagai syarat untuk UASnya ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, bahwasanya saya mengerjakan sendiri dengan jujur dan tidak menyontek jawaban teman. Oke, kita lanjut ke sini ya, jawaban UASnya. Di sini yang pertama adalah pengertian dan contoh dari sistem terdistribusi. Untuk pengertiannya, sistem terdistribusi merupakan kumpulan komputer ataupun entitas yang saling berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Untuk contohnya ada Google Search, Server, sistem file terdistribusi atau HDFS, layanan microservices di e-commerce, dan CDN atau Content Delivery Network. Untuk selanjutnya, menyebutkan dan menjelaskan karakteristik sistem terdistribusi. Ini karakteristik sistem terdistribusi ada resource sharing, yaitu berbagi perangkat keras, data maupun layanan. Ada concurrency, banyak proses berjalan secara bersamaan. Scalability, dapat ditambah node tanpa mematikan layanan. Fault tolerance, replikasi dan penggantian node saat gagal. Dan ada transparansi, lokasi, replikasi maupun kegagalan disembunyikan dari pengguna. Lanjut, menyebutkan dan menjelaskan tentang arsitektur utama sistem terdistribusi. Di sini ada client server, yaitu klien dapat meminta layanan dan server melayani permintaan klien. Di sini ada peer-to-peer atau P2P, yaitu setiap node bisa bertindak sebagai klien dan server. Setelah itu ada data centric atau share data, yaitu data pusat yang diakses oleh banyak klien. Yang terakhir ada layer atau middleware, yaitu lapisan layanan abstraksi atau middleware yang memudahkan komunikasi. Terus selanjutnya menjelaskan tentang soket dan memberikan contohnya. Untuk soket merupakan endpoint komunikasi antara proses di jaringan. Abstraksi untuk mengirim ataupun menerima data lewat protokol, baik TCP maupun UDP. Jenis utamanya ada TCP socket, yaitu koneksi orientasi yang handal dan bersifat urut atau stream. Untuk UDP-nya bersifat connectionless, cepat dan tidak handal atau disebut datagram. Untuk contoh penggunaannya adalah aplikasi chat real time atau untuk TCP-nya. Untuk UDP-nya adalah streaming video atau VoIP. Untuk selanjutnya di sini menjelaskan tentang SOA atau Service Oriented Architecture dan menyebutkan service di dalamnya. Penjelasannya adalah SOA merupakan pendekatan arsitektural di mana fungsionalitas dibagi menjadi layanan-layanan independen yang dapat ditemukan dan dipanggil lewat jaringan. Fokusnya adalah pada interoperabilitas, push coupling, dan reuse. Untuk komponennya ada service provider, service consumer, service registry atau UDDL, dan ada pesan atau protokol SOIP
SOAP, HTTP, ataupun REST. Dan ada juga orkestrasi. Untuk contoh service-nya ada authentication service, payment service, order service, inventory service, notification service, dan logging service. Untuk nomor selanjutnya, menjelaskan konsep web service REST. Inti dari REST atau Representational State Transfer adalah gaya arsitekturnya berbasis resource dan memakai HTTP verbs. Itu pengertiannya ya. Untuk karakteristiknya, stateless atau server tidak menyimpan state client. Resource base atau URL mempresentasikan resource-nya menggunakan HTTP method seperti get, post, put, delete. Untuk responsnya biasanya JSON atau XML. Untuk prinsip pentingnya, use nouns for URIs-nya item potensinya get, put, delete, idempotent. Untuk postnya itu bukan idempotent. Status code HTTP yang tepat yaitu 200, 201, 204, 404, dan 500. Untuk contohnya yaitu get /products/45. Ini adalah JSON untuk detail produk. Terus nomor selanjutnya menjelaskan tentang kriptografi. Untuk definisi singkatnya, kriptografi itu ilmu yang untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data lewat teknik matematis. Untuk tipe dasarnya ada simetris, sifatnya cepat, cocok untuk data bulk. Ada asimetris untuk pertukaran kunci dan tanda tangan digital, dan ada hashing atau SHA-256, integritas dan tidak reversible. Untuk proses utamanya, yang pertama itu key generation, jadi membuat kunci kriptonya. Setelah itu encryption maupun decryption, enkripsi pesan dan dekripsi, hashing, membuat ringkasan atau digest untuk cek integritasnya, digital signature atau tanda tangan digital ya, sign, ditambah dan verify untuk autentikasi dan non repudiation. Terus key distribution atau manajemen, yaitu cara aman membagikan dan menyimpan kunci. Dan yang terakhir prosesnya yaitu script singkat. Kriptografi menyediakan kerahasiaan. Ini untuk penjelasannya ya. Jadi kriptografi menyediakan kerahasiaan, keutuhan, dan bukti siapa pengirimnya melalui kunci, enkripsi, hash, dan tanda tangan digital. Terus nomor selanjutnya menjelaskan tentang replikasi dan jenis-jenisnya. Untuk tujuan replikasi yaitu meningkatkan ketersediaan, toleransi kesalahan, dan performa baca. Untuk jenisnya ada primary backup, yaitu satu node menerima update, replikanya mengikuti. Multi primary, beberapa node bisa menerima update, tetapi perlu conflict resolution. Synchronous versus asynchronous. Untuk synchronous update ditulis ke semua replika sebelum commit atau sifatnya kuat konsistensi tapi lambat. Untuk yang asynchronous update dikirim ke belakangan, memiliki sifat lebih cepat tetapi bisa menyebabkan lag atau konflik. State machine replication, semua replika menjalankan urutan perintah yang sama, menjamin konsistensi deterministik. Quorum based replication menggunakan mayoritas untuk operasi baca atau maupun tulis, misalnya Paxos ataupun RAF. Terus nomor berikutnya yaitu penamaan domain.
menjelaskan tentang penamaan domain. Untuk penjelasan singkatnya, penamaan domain atau DNS merupakan sistem yang menerjemahkan nama host, misalnya www.example.com menjadi alamat IP dan record lainnya. Untuk komponen dan konsepnya, di sini ada hierarki, yaitu root, top level domain atau TLD, domain, baru subdomainnya. Untuk DNS records-nya, yaitu ada pakai IPv4, ada 4E, IPv6, ada CNAME atau alias, MX atau mail, TXT atau text, SRV untuk service, dan NS untuk name server. Resolver dan authoritative server. Resolver yang berada di client side bertanya ke server DNS. Setelah itu authoritative server menyimpan record domain. Setelah itu ada TTL atau time to live, yaitu waktu change record di resolver. Terus ada menjelaskan sinkronasi pada NTP. Lanjut ke NTP ya. Di sini tujuan NTP atau Network Time Protocol yaitu menyinkronkan jam sistem komputer ke waktu referensi atau UTC dengan akurasi milidetik sampai detik tergantung jaringannya. Untuk model dasarnya ada client server, juga hierarchical strata, stratum 0 perangkat referensi, stratum 1 server langsung tertaut ke stratum 0 dan seterusnya. Untuk cara kerjanya, client dan server tukar 4 timestamp. T0-nya waktu client mengirim request, T1-nya adalah waktu server terima request, T2-nya waktu server mengirim respon, T3-nya waktu klien menerima respon. Dari keempat waktu ini akan dihitung menggunakan rumus ini ya. Untuk offset, estimasi selisih waktu antara klien dan server ini sama dengan T1 dalam kurung T1 dikurangi T0 plus T2 dikurangi T3 dibagi 2. Untuk delay-nya, estimasi latensi round trip sama dengan T3 dalam kurung T3 dikurangi T0 dikurangi T2 dikurangi T1. NTP ini menggunakan filter averaging dan algoritma disiplin jam untuk menyesuaikan atau biasa disebut slowing jam lokal agar stabil. Oke, sudah selesai. Sudah selesai. Saya akhiri. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.